Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Karena kasih-Nya sampai dengan saat ini kita semua masih diberi rahmat dan nikmat berupa kesehatan, kekuatan maupun kesempatan yang dengan rahmat dan nikmat itu semua kita berhimpun di sini dalam satu kebersamaan, yaitu acara lomba Syahril Quran. Solawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada sekalian sahabat, keluarga maupun semua umatnya yang mengikuti beliau sampai ke padang mahsyar. Pada kesempatan ini, kami bertiga akan membawakan Syahril Quran yang berjudul Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Menuju Indonesia Maju. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana perlu disadari bahwa sebagai manusia harus dipersiapkan dua potensi yang sangat esensial bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan hal tersebut, tentu perlu adanya pembinaan dan pendidikan. Dua potensi yang dimaksud yakni, yang pertama, iman. Iman harus ditingkatkan kualitasnya yang merupakan bagian dari sumber daya manusia. Kadar iman seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan kepentingan hidupnya pada masa yang akan datang atau pada hari esok, yaitu hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
agar terus bertakwa kepadanya dan senantiasa mengintrospeksi apa yang sudah dipersiapkannya guna menyongsong hari esok atau untuk kepentingan di masa depannya. Dewan Hakim dan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita perlu menyadari bahwa kaitannya dengan iman ini ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa itu iman. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, iman adalah ucapan lidah, pembenaran hati, dan manifestasi dengan perbuatan. Dari jawaban Nabi Muhammad tersebut ada 3 kendaraan iman, yaitu lidah, Hati dan perbuatan. ketiganya harus senantiasa selaras dan simultan. Apa yang diucapkan lidah hendaklah lahir dari kebenaran kata hati, dan itu pula yang tampak dalam tingkah laku perbuatan. Pengamatan untuk memiliki iman adalah persesuaian antara ucapan dan laku perbuatan. Akan tetapi, dalam kondisi zaman yang sangat transparan dengan berbagai media sekarang ini, simultansi dan persesuaian antara ucapan dan laku perbuatan bukanlah jaminan atas iman seseorang. Saat ini, rekayasa antara ucapan dan perbuatan yang bermuara pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dewan Hakim dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, olehnya itu perlu adanya pembinaan sumber daya manusia yang harus ditingkatkan kualitasnya dari segi iman. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bagi anak sebagai generasi pewaris cita-cita perjuangan bangsa sangat penting diarahkan melalui pendidikan. Pendidikan sangat berguna bagi kepentingan masyarakat, Bangsa dan negara. Pendidikan dan iman sangat erat kaitannya bagi kepentingan hidup manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. والذين أوتوا العلم درجات. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Pendidikan memang penting bagi manusia, khususnya pada anak-anak sebagai generasi muda, karena memperoleh ilmu pengetahuan dengan dasar iman. Sehubungan dengan itu, sebagai orang tua, hendaknya prihatin ketika melihat anak keturunannya sebagai generasi muda lemah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita melalui ayat ini tentang bagaimana semestinya berbuat untuk keselamatan sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Ayat ini juga penekanannya pada pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, guru maupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu meningkatkan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya ilmu pengetahuan tentang agama Islam pada anak-anak sebagai generasi muda, sehingga dapat berguna bagi mereka pada masa mendatang, baik di kehidupan dunia maupun di keselamatan akhirat. Dewan juri dan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita perlu menyadari bahwa walaupun saat ini situasi bangsa Indonesia masih dalam masa pandemik dengan adanya COVID-19, kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri untuk belajar dengan kesungguhan hati dimanapun dan kapanpun dengan dasar keimanan yang kokoh, dengan tetap menaati dan mematuhi protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, serta menghindari kerumunan. Generasi muda merupakan potensi untuk dibina dan dididik dalam mempersiapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul harus diarahkan pada masyarakat, bangsa dan negara di Indonesia. Peningkatan ilmu pengetahuan juga merupakan bagian dari sumber daya manusia. Iman dan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Sehubungan dengan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dengan pembinaan iman dan ilmu pengetahuan, baik yang dilakukan orang tua, guru maupun masyarakat. Dan yang kedua, pelaksanaan pembinaan dan pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus bagi seluruh generasi Indonesia, khususnya generasi muda Islam di bawah pengawasan dan koordinasi pemerintah. Demikianlah syarahan yang dapat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi